Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kejam Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan mengkaji tentang kriteria awal waktu subuh menurut tarjih Muhammadiyah. Sudah pernah kita kaji, tapi aplikasinya di akar rumput itu mungkin sebagian masjid atau mushola Muhammadiyah itu belum maksimal atau belum melaksanakan juga, atau masih asing juga. Memang sosialisasi putusan tarjih itu cenderung sangat lambat. Kita mushola 1929 itu masih banyak warga Muhammadiyah yang belum tahu, apalagi ini baru dibahas tahun 2020. Yang kedua, ada peristiwa yang jenengan sudah tahu semuanya ya. Ada peristiwa apa yang menakutkan itu yang terjadi di salah satu mushola Muhammadiyah. Apa Pak? Itu yang salah apa gitu, sehingga sebagian mengusulkan harus ada gerakan subuh di lingkungan atau di masjid atau di mushola Muhammadiyah. Dan secara notabene-nya itu mushola Muhammadiyah. Apa itu karena subuhnya terlalu awal ya, tidak mengikuti putusan tarjih, sehingga karena terlalu awal masih gelap. Ada anggapan semacam itu, sehingga topik ini tetap relevan. Tetap relevan kita dalami dan kita kaji di malam hari ini. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum masuk pada topik kita, pertanyaan yang paling mendasar, kenapa penentuan waktu awal subuh secara tepat itu penting? Kenapa? Ada beberapa alasannya. Kenapa kok kita penting melakukan koreksi awal waktu subuh kita? Yang pertama, waktu subuh itu berkaitan dengan penentuan ibadah, yaitu ibadah salat subuh. Sebagaimana firman Allah, aqimis sholata min duluqis syamsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi dalam Al-Qur'an itu waktu sholat itu hanya disebutkan 3. Yang pertama duluqus syamsi, ketika matahari tergelincir atau waktu apa? Zawal. Yang kedua ghusaqul lail, malam gelap. Yang ketiga Qur'an al-fajri atau waktu apa? Subuh. Jadi waktunya 3, tapi sholatnya 5. Sehingga ada sekte Syiah yang mereka membolehkan menjamak sholat. Itu salah satu alasannya ya pakai ayat ini, sehingga zuhur sama asar itu dijamak dalam satu waktu, maghrib dengan isya dijamak dengan satu apa? Waktu. Kemudian apa?
subuh. Tapi yang dimaksud ayat ini tetap mengakomodir 5 waktu sholat itu. Dulu bersyamsi ini maksudnya waktu zuhur dan waktu apa? Asar. Ghosaqil lail itu maksudnya apa? Waktu maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri. Sholat subuh itu salah satu namanya kan al-fajr. Tapi di sini pakai Qur'an al-fajri. Ini kan mudhaf ilaih. Mudhaf al-fajr mudhaf ilaih. Kenapa kok sholat subuh itu dihubungkan dengan Quran? Kenapa? Tidak dikatakan wa sholat al-fajri inna sholat al-fajri kanat masyhudah misalnya kayak. Tapi kenapa kok Quran al-fajr? Ya karena sholat subuh itu sunnahnya bacaan sholatnya apa? Panjang, sehingga Al-Quran menyebutnya wa Quran al-fajr. Ya karena jumlah rakaatnya dua saja dibanding salat wajib yang lain, tidak 3 atau 4. Tapi dianjurkan bacaan suratnya itu panjang. Makanya dihubungkan dengan Quran. Wa Quran al-fajri inna Quran al-fajri kana masyhudan. Nah, kemudian kalau kita lihat waktu sholat sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi. Jadi waktu sholat yang ada di dalam hadis Nabi itu memperinci atau mentafsir atau memberikan bayan terhadap waktu sholat yang disebutkan di dalam Al-Quran yang hanya 3. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhudan. Itu diperinci di dalam hadis Nabi. Di antaranya hadis Ad-Dua ibn Amrin rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Di sana dikatakan bahwa waktu sholat subhi, di sini pakai subuh. Kalau ayat tadi pakai apa? Fajar. Mau disebut sholat subhi boleh, sholatul fajr juga boleh, sholatul ghada juga boleh. Ada beberapa penamaan. Wa waktu sholat subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Waktu sholat subuh itu dari terbitnya fajar. Fajar apa? Fajar shadiq. Selama atau sebelum matahari apa? Terbit. Jadi kalau sudah tulu'us syamsi, terbitnya matahari, maka itu berakhir waktu apa? Sholat subuh. Kemudian yang kedua, kenapa penting kita menentukan awal waktu subuh secara benar? Ya, karena waktu subuh, waktu awal subuh itu berkaitan dengan batas akhir sholatul lail. Sholat apa? Malam. Sholatul lail, ya sholat lail itu mencakup banyak sholat. Di sholat lain kalau kita lihat di Hamidin jilid 1 di footnote-nya ya, bisa disebut sholat tahajud, bisa disebut apa? Kalau Ramadan tarawih, bisa juga qiyam Ramadan, bisa juga disebut sholat witri, bisa juga disebut apa? Qiyamul lail dan seterusnya. Itu hanya varian penamaan tapi esensinya apa? Sama. Dalam hadis Aisyah di sana Rasulullah SAW dijelaskan karena Rasulullah SAW yusalli fi ma baina ayyafrugha min salatil isya wa hiya allati yad'un nasu al-atamah ila al-fajr. Rasulullah itu salat antara selesainya isya atau yang disebut dengan waktu atamah. Waktu apa? Atamah. Sampai fajar. Ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rakaatain. Dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat apa? Salam. Wa yutiru bi wahidah. Witirnya cukup apa? 1. Sehingga menghasilkan formasi 2 2 2 2 2 sudah sampai 10. 1 witir. Boleh juga ya. Meskipun ada secara umum
ada 3 variasi yang populer. Di samping itu masih banyak ya yang mungkin kita lakukan. 4-4-3 boleh. 2-2-2-8 2 1 witir atau 3 langsung. Itu semuanya varian yang mungkin kita lakukan. Selain itu ada lagi Pak. Tapi untuk kalau jenengan jamaahnya masyarakatnya awam sebaiknya tidak dilakukan, malah membingungkan. Yang paling enggak 3 itu, enggak keluar dari 3 formasi itu. Kalau di kanan 2-2 atau 4-4-3? Nah, 4-4-3 itu paling awal gitu. Sampai sekarang di Jogja itu 4-4-3. Kalau di tempat saya mengalami perubahan. Dulu 4-4-3, sekarang 2-2-3. Tapi yang di Syawal masih 4-4-3. Ya, karena di awal-awal semuanya boleh. Meskipun yang 4-4-3 ini sekarang dikritik oleh apa Pak? Teman salafi, sholat malam itu yang masna 2 enggak boleh 4. Terus di hadis Kharijah ibn Hudafah, Rasulullah ketika menjelaskan waktu sholat witir itu, wal witru ma baina sholatil isya ila tulu'il fajr. Witir itu antara sholat isya sampai terbitnya fajar. Jadi di sini penting kita mengetahui awal waktu subuh, karena itu berkaitan dengan berakhirnya sholat witir kita atau sholat malam kita. Yang ketiga, ini baru kita lewati saja ya. Waktu awal subuh itu penting karena berkaitan dengan akhir makan sahur, awal waktu puasa. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan tentang waktu puasa. Wa kulu washrabu, suruh makan, suruh minum. Makanlah kamu dan minumlah kamu. Ini kapan Pak? Malam atau siang? Malam. Karena ini konteksnya puasa ya. Jadi kalau puasa itu makannya apa? Malam. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Sampai nyata bagi kamu benang putih dari benang hitam. Dulu sahabat memahaminya secara literal Pak. Akhirnya benang itu ditaruh di bawah bantal. Kok nggak berubah-ubah ya? Benang putih terus sampai jadi benang apa? Hitam. Nah ini bahasa kiasan. Maksudnya apa? Sampai munculnya fajar. Fajar apa? Sodik. Munculnya fajar apa? Sodik. Karena kalau masih fajar kadhib itu apa? Itu belum masuk waktu subuh. Minal fajri. Maka yang dijelaskan ini maksud itu fajar. Tsumma atimus siyama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Tapi malam ikut waktu puasa atau enggak Pak? Ilah ini lah. Tidak. Ilah ini maknanya goyah, berarti sampai. Kalau sudah malam dengan ditandanya terbenamnya matahari, berarti waktunya waktunya berbuka. Tapi kalau ayat wudhu, ini penting Pak, untuk memahami persoalan fikih itu penting untuk memahami huruf yang disebut huruf jar. Ilah itu kadang maknanya sampai, kadang maknanya maaf. Kalau konteksnya berkaitan dengan wudhu, itu maknanya maaf. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti membasuh tangan itu sampai siku. Tapi siku ikut dibasuh atau enggak?
ikut, karena ila itu maknanya ma'a. Tapi kalau tsumma atimus siyama ila lail, malam itu masuk waktu puasa atau enggak? Tidak. Bisa dimana itu enggak? Bisa ya? Oke. Terus sekarang waktu subuh itu berkaitan dengan akhir makan sahur. Di hadis Samurah ibn Jundub, Rasulullah bersabda, la yamna'annakum min suhurikum adhan bilalin. La yamna'annakum, janganlah sekali-kali menghalangi kamu. Ini pakai nun taukid apa Pak? Yamna'annakum itu sakilah atau khafifah? Sakilah. Min suhurikum, dari makan sahur kamu adhan bilalin, adhan bilal. Walal fajrul mustatil, demikian juga fajar yang mustatil itu memanjang ke atas, berarti vertikal. Walakin al-fajru al-mustatir fil ufuq, tapi fajar yang mustatir bertebaran fil ufuq, maksudnya dia horizontal. Nanti saya jelaskan ya. Berarti dari hadis Samurah ibn Jundub di sini bisa kita simpulkan, Pak, azan subuh di zaman Nabi itu berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Azan subuh al-awwal yang pertama, kemudian al-thani yang kedua. Azan, sekarang saya tanya ya, azan apa yang boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat? Apa? Isya. Kenapa Pak? Ada Jumat ya? belum waktu belum Jumat. Hukum asalnya Pak, azan itu kan harus dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Karena azan itu kan i'lamu dukhuli waktu sholat, memberikan informasi masuknya waktu sholat. Gak kena jenengan adzan nyicil, dicicil, kok nyicil apa? Loloni, diloloni gak boleh Pak. Ya harus dilakukan ketika sudah waktu sholat itu masuk. Tapi di masyarakat banyak pemahaman yang salah Pak. Mau loloni, diloloni adzannya salonnya mancing, pokok biar orang itu datang sudah pas waktu, tepat waktu, itu salah. Kecuali adzan subuh, tapi adzan subuh yang pertama. Makanya di sini Rasulullah bilang, la yamna'annakum min suhurikum adzanu bilal. Berarti Rasulullah punya 2 tukang adzan. Adzan subuh yang pertama itu muadzinnya Bilal. Adzan subuh yang kedua muadzinnya siapa? Siapa Pak? Abdullah ibn Umi Maktum. Wa kana a'ma, dia orang yang buta. Walal fajru al-mustatir, bukan fajar yang vertikal, tapi al-mustatir yang horizontal. Dan sehingga perbedaan ini penting Pak, antara fajar kadhib dengan fajar shadiq. Kalau fajar kadhib itu kayak gini ya. Jadi dia memanjang ke atas. Kalau shadiq itu lurus horizontal. Nanti kalau fajar kadhib itu dia bidui Pak, maksudnya ada sinarnya, kemudian lama-lama redup, lama-lama hilang. Tapi kalau shadiq itu semakin muncul, semakin cerah, semakin apa? Cerah. Dan kalau di dalam hadisnya ya, Rasulullah bersabda, al-fajru fajrun, fajar itu 2 fajar. Fa amma al-fajru alladhi yakunu kadzana bisirhan, adapun fajar yang seperti ekor serigala. Ekor serigala tahu Pak? Enggak tahu ya. Fala yuhillu as-salata, maka tidak menghalalkan sholat. Maksudnya belum boleh sholat subuh. Wala yuharimu ta'ama, belum berakhirnya makan sahur. Itu
fajarnya kayak Dhanabus sirhan, yaitu ekornya serigala. Ekornya serigala gimana? Macan terbang. Macan terbang ya. Bentuknya kan ke atas. Ke atas yang bersinar itu yang bagian atas yang punya cahaya. Nah, makanya tadi diistilahkan atau disamakan oleh Rasulullah apa? Kayak Dhanabus sirhan, ekor apa? Serigala. Wa amma al-fajru alladhi yadhhabu mustatilan fil ufuq, adapun fajar yang jadi mustatilan, dia memanjang ke samping atau horizontal. Fa innahu yuhillu as-salata, maka ini fajar yang menghalalkan salat, maksudnya masuk waktu subuh. Wa yuharrimu ta'am, orang yang berpuasa sudah tidak boleh makan sahur. Nah, ini pentingnya kita memahami tentang apa? Kriteria awal waktu subuh, supaya kita tadi kalau puasa ya berarti tahu ini batas awal untuk puasa atau batas akhir untuk makan sahur. Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah, kita coba bahas ya. Kriteria awal waktu subuh itu, meskipun kita sepakat bahwasanya sholat subuh itu diawali dengan apa? Terbitnya fajar shadiq. Semua ulama sepakat. Tetapi dalam menentukan kapan fajar shadiq itu terbit, mereka berselisih pendapat. Itu menjadi perdebatan. Kalau kita lihat di Indonesia itu kriterianya minus 20 derajat. Di Mesir itu minus 19,5 derajat. Ada di beberapa negara, Malaysia, Inggris itu minus 18 derajat. Jadi mereka berselisih pendapat dalam menentukan kriteria awal waktu subuh itu berapa derajat. Meskipun mereka sepakat kalau waktu subuh itu diawali dengan terbitnya fajar yang disebut dengan fajar apa? Shadiq. Dan isu ini awalnya berkembang itu karena di Indonesia itu biasanya banyak orang yang Timur Tengah, Syekh, itu siapa melakukan kunjungan atau dakwah di Indonesia. Kalau di Indonesia itu masih gelap, itu sudah dengar apa azan? Kalau saya pernah di Mesir, Pak, itu saya yang merasa, meskipun saya dulu nggak tahu ini kriterianya berapa derajat, itu nggak tahu ya. Karena kita kan nggak kalau jenengan mungkin nggak ngaji tarjih, itu juga nggak tahu kriteria berapa derajat. Kalau nggak percaya coba yang nggak pernah ngaji tarjih tanyain, Pak, kriteria awal waktu subuh kita berapa derajat? Terus pasti nggak bisa jawab. Dan saya ketika di Mesir, saya nggak tahu kriterianya di Mesir berapa derajat, di Indonesia berapa derajat. Tapi saya merasa ternyata di Mesir kok agak siang gitu dibanding di Indonesia. Di Indonesia, yang normalnya di Mesir itu kita subuh jam 5, idealkan. Ya kadang ya 4:30 itu paling cepat gitu. Di Indonesia itu kadang jam 4 berapa Pak yang paling cepat? Enggak, yang paling awal jam 4 berapa? 15 ya. 16:15 itu kan sudah sholat apa? Subuh. Dan sehingga banyak celutukan itu. Ya, meskipun celutukan itu kan kadang juga ilmiah Pak. Kok subuhnya cepat Nah, sehingga ada salah satu majalah, itu majalah Kiblati, majalah Kiblati, yang pamfletnya itu
Agus Hasan Basori itu melakukan penelitian tahun 2010 di Bromo, Jawa Timur, 1 Agustus 2003. Itu foto-foto yang dimunculkan itu. Tapi tadi dipublish tahun 2010. Kemudian kajiannya itu dilayangkan suratnya itu ke Menteri Agama tahun 2009. Ini beberapa surat ya, surat pertama 2009, surat kedua 2009, surat ketiga 2010. Dan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama ketika itu mengirim surat balasan ke majalah Kiblat, dan di tahun 2009 itu dilakukan muker, musyawarah kerja hisab dan ru'yah dengan judul atau temanya yaitu waktu subuh ditinjau dari dalil syar'i dan astronomi. Jadi kalau dalil syar'i ini pendekatannya apa Pak? Nanti kita di Muhammadiyah pakai 3 pendekatan. Bayani, burhani apa? Irfan ini penting. Nah, kalau kita tadi judulnya kan waktu subuh ditinjau dari dalil syar'i, berarti apa? Bayani, mengamati dalil dari Quran dan dalil dari apa? Hadis atau sunnah. Astronomi berarti apa? Apa? Burhani. Kok belum? Kalau astronomi apa? Burhani. Kalau bayani itu titik tolaknya Quran dan sunnah. Bayani ya. Burhani itu ilmu pengetahuan, irfani intuisi atau hati nurani. Jadi kalau astronomi berarti pendekatannya apa? Burhani, menggunakan penelitian melalui ilmu pengetahuan. Dan kesimpulan isi inti hasil muker itu, yang pertama sumber dalil yang digunakan Al-Quran dan hadis. Kenapa pendekatannya? Bayani, kan tadi dari tinjauan syar'i, mengapresiasi penelitian atau pengamatan para ulama terdahulu yang membuat kriteria awal waktu subuh ada yang minus 17 derajat sampai minus 20 derajat. Ini berarti apa Pak? Penelitian ini burhani. Badan Hisab Ruqyah Departemen Agama RI menggunakan kriteria awal waktu subuh minus 20 derajat. HPT jilid 3 dengan pernah baca kriteria awal waktu subuhnya berapa Pak? Min 18. Nah, HPT jilid 3 berapa? Punya atau enggak? Enggak punya, itu lebih baik aku saja. Enggak kan, enggak tahu kan wajar karena enggak punya apa? Enggak punya buku. Kalau jenengan aku punya buku terus enggak tahu, itu berarti enggak pernah apa? Dibaca. Aman mana Pak? Aman, enggak punya apa? Buku wis paling aman Pak. Supaya enggak pingin aman, enggak usah punya buku HPT, enggak usah ngaji tajwid. Itu jangan mesti merasa puan deh. Pinter Pak. Tapi nek punya buku mesti disalahkan. Ketika ditanya apa? Kalau enggak bisa mesti diumbah di buku tabai. Gak iso. Ngaji tarjih gak cetha menisan. Ngaji tarjih kok ora paham. Seneni. Tapi nek jenengan gak ngaji tarjih penak. Lah nek sing nyeneni takoki gak iso, gak beban, aku gak tau ngaji tarjih. Enak di ngaji tarjih juga. Enak gak ngaji tarjih. Los. Tapi menikmati kebodohan itu. Kriteria awal waktu subuh atau terbit fajar sidik merupakan wilayah ijtihad. Sehingga tadi Indonesia minus 20 derajat. Jadi yang HPT jilid 3 itu minus 20 derajat. Di HPT jilid 3
Tapi di monastarji tahun 2020 menjadi minus 18 derajat. Kan berarti mengalami perubahan apa? Ijtihad. Bahasanya wong awam Muhammadiyah lenyap. Mendingan dengan sekali pendapat saja, satu pendapat gak usah lenyap-lenyap, paling enak, nyaman. Ya ora beban, pokoknya cek biyen ngono ya wis. Jadi manusia yang tidak mengalami perubahan itu nyaman, Pak. Tapi nyaman dalam kebetulan. Lah namanya Muhammadiyah itu kan tajdid, Pak. Gerakan tajdid, gerakan harokat tajdid, gerakan pembaruan itu kan siap untuk berubah. Meskipun ngeluh, ijtihad kok lenya-lenya itu menunjukkan kalau kita masih berpikir. Nek gak berpikir ya wis. Jadi apa aneh. Musyawarah kerja hisab dan ru'yah mungkin Departemen Agama RI pada tanggal 3 sampai 4 Agustus 2018 di Labuhan Bajo Kupang. Mana Pak ini saya belum pernah ke sana. Ada yang pernah? NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Membahas waktu subuh ditinjau dari dalil syar'i dan astronomi. Kesimpulan mungkar, kriteria awal waktu subuh terbit fajar sidik tinggi matahari minus 20 derajat di bawah ufuk timur yang digunakan tim hisab ru'yah Kementerian Agama RI. Berarti di sini tidak mengalami perubahan, hanya menguatkan pendapat yang sudah ada. Tidak adanya perubahan, hanya memperkuat apa yang sudah ada, yang diambil di Indonesia bahwasanya kriteria awal waktu subuh yaitu minus 20 derajat. Apa? Ini memperkuat. Mungkin dulu belum kuat, sekarang dikuatkan. Kan namanya kesimpulan kan nggak harus mengalami perubahan. Kadang-kadang hanya menguatkan yang sudah apa ada. Nah ini data lapangannya ya, hasil penelitian atau risetnya. Fajar di Labuhan Bajo NTT. Yang sudah pernah ke sana ada Pak? Mahal Pak. Oh mahal. Kapan kita rombongan? Itu ya gambarnya, mulai minus 20 derajat, 19 derajat, 18 derajat, 17, 16 sampai 15. Kalau 20 berarti masih gelap ini ya. Nanti kalau di Muhammadiyah yang minus 18 ini. Nah ini penelitian lapangan. Penelitian apa? Lapangan di Labuhan Bajo NTT. Ini berarti tempat rekreasi deh. Wisata apa Pak? Bahari. Oh apa menyelam di bawah laut ya. Jadi kan gaul juga ya. Adalah itu. Jadi sambil foto juga Pak ya gitu. Biasanya kan difoto Pak. Nah, kemudian di Monastarji ke-27 2010 di Umum Malang, isu yang tadi dimunculkan dari majalah Kiblati tahun 2000 berapa tadi? Ingat kan? Dan 2009, tapi publishnya 2010 ya. 2010 itu dibawa ke Monastarji di Malang tahun 2010. Dari kajian secara syar'i dan secara astronomi
itu peserta Monas itu belum sepakat. Belum apa? Sepakat. Kalau kriteria awal waktu subuh atau terbit fajar shadiq, tinggi matahari dari 20 derajat menjadi minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Sehingga ketika itu keputusan Monas menetapkan kriteria awal waktu subuh itu minus 20 derajat. Nanti jenengan bisa lihat di HPT jilid 3. Belum disepakati, hanya saja melahirkan rekomendasi untuk penelitian lebih dalam, baik secara syar'i maupun secara astronomi. Dalam waktu rentang 20 tahun di Monas Tarjih, waktu pandemi lah, di Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2020 itu online ya. Di sana dibahas tentang kaji ulang awal waktu subuh, yang mana sebelumnya Muhammadiyah sudah mengamanatkan 3 perguruan tinggi Muhammadiyah untuk melakukan kajian kriteria awal waktu subuh secara astronomis. Yang di sana yang 3 perguruan tinggi itu, yang pertama ISRN Hamka, Universitas Profesor Hamka, di mana ini? Jakarta. Pastron UAD, Universitas Ahmad Dahlan, Jogja. Terus UMSU itu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan. Nah, hasil penelitian mereka, yang pertama ISRN, Islamic Science Research Network, ini dilakukan oleh UHAMKA. Secara umum rata awal waktu subuh tinggi matahari sekitar minus 13,58 derajat. Artinya ini kan wadang gitu. Minus 13 apa? Derajat. Ada Pak ini nggak ada. Jadi lebih padam daripada yang ini. 15-nya sepadan Pak. Ini ratanya minus 13. Ini kan di beberapa tempat. Namun diketahui tercatat dalam penelitian juga ada yang menunjukkan tadi minus 18 derajat. Atau tadi ini yang tim penelitinya itu, ketua koordinatornya ini cukup terkenal itu, selalu hadir itu, sekarang viral itu, viral ya. Profesor Tono Saksono, ya, yang juga bicara isu jasa Jokowi juga, ya, Tono Saksono. Terus yang kedua itu OIF UMSU, Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Secara umum rata awal waktu subuh itu minus 16,48 derajat. Jadi koordinatornya ini Dr. Arwin Juli Butan-Butan. Ini dulu pernah di Mesir. Arwin Juli Butan-Butan. Kemudian yang ketiga itu Pastron, Pusat Studi Astronomi UAD Universitas Ahmad Dahlan. Ketua koordinatornya Dr. Yudianto. Nah, ini yang hasil penelitiannya ratanya itu minus 18 derajat. Berarti dari 3 lembaga astronomi yang ada di Universitas Muhammadiyah itu ada yang berapa tadi ratanya minus 13, kemudian 16, minus 16, kemudian minus
18. Semuanya sing Profesor Dr. Tono Saksono luar biasa ya, selalu bikin kontroversial. Minus 13 apa? Derajat relatannya. Berarti wadang betulan. Oh gitu, enak Pak ya. Subuhnya jam 5. Nek waktu puasa itu enak Pak. Tapi juga di sini perlu dicatat ya, pernah terdeteksi minus 18 derajat. Tadi kan rata yang paling umum ya. Tapi bukan berarti tidak menangkap hasil minus 18 apa? Derajat. Dan kemudian ini ada penelitian independen. Ini yang di Korlap, ketua Korlap koordinator lapangannya apa, termasuk anggota KTO. Itu ini di Yayasan Al-Falakiyah Surabaya. Nanti melakukan penelitian di Gunung Bromo, Tosari, Probolinggo, Jawa Timur. Pernah ke sana Pak? Pernah ya? Saya belum. Dan ketua pengarahnya Dr. Sriyatil Sodik, ini orang Lamongan. Orang apa? Lamongan, pernah di BDM Bojonegoro, pernah itu. Pernah didatangkan. Dia memang menekuni apa? Falak, termasuk bisa juga bikin menara di Pasiran. Oh iya, menara juga. Bikin aplikasi juga. Nah, penelitian independen ini dilakukan di Gunung Bromo Tosari, Probolinggo. Ini foto yang ditampilkan ya. Ini minus 20 derajat, minus 19 derajat, 18 derajat, 17 derajat, kemudian 16, 13, 14, 13 apa? 15, 14, 13, minus 13. Tiga yang tadi. Oh, Hamka itu kayak gini Pak tadi ya. Tapi kan objeknya beda ya. Kira-kira cerahnya kayak gini kurang lebih Pak. Penak. Oh, gitu. Tambah bangunnya kesiangan di sana. Nah, kadung waktu subuh cuma sedikit aja jadi masalah Pak. Baru setelah subuh berapa menit berikutnya sudah matahari terlihat. Masih setengah jam. Kenapa? Setengah jam. Setengah jaman. Ya. Normalnya jam berapa Pak matahari terbit? Ya, tergantung sekarang 5:30. Nah, ini foto yang ditampilkan atau penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti independen dari Yayasan Al-Falakiyah Surabaya. Dan ini dipertimbangkan juga gitu. Tapi sayangnya belum terbit ya. Tapi saya sudah punya masih PDF yang hasil Monas di Gresik tahun 2020. Itu termasuk ini yang dijadikan acuan. Penelitiannya Satulum yang menampilkan beberapa foto dan ketinggian derajatnya dari waktu apa? Subuh. Dan sekarang bagaimana hasil Monas Tarjih tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Gresik? Tadi kalau penelitian lapangan atau pengamatan lapangan secara astronomi, secara astronomis itu kan sudah kita tampilkan. Nah sekarang kita kaji literatur. Kalau tadi kan penelitian lapangan, sekarang penelitian apa?
literatur atau library research, itu penelitian pustaka mengacu pada kitab-kitab yang sudah ditulis oleh astronom Muslim dari abad 3 Hijriah atau sama dengan abad 9 Masehi sampai abad 14 Hijriah atau 20 Masehi. Ini ditampilkan beberapa list ulama atau tokoh muslim yang ahli astronomi atau ahli falak. Abadnya berapa, kesimpulan kajiannya berapa derajat, kitab atau karya yang dipublish itu apa atau yang ditulis ya. Ini listnya. Ini semuanya berapa ya? 18 derajat. Misalnya Abu Raihan Al-Biruni, pernah dengar Pak? Baru ini pakar ilmu apa Pak? Selain astronomi. Pakar apa? Pakar apa? Enggak tahu. Pakar kebudayaan India. Dia yang mengkaji agama Hindu, agama Hindu Pak. Saya punya kitabnya. Kitabnya itu dia mengkaji tentang dewa-dewa di Hindu. Pokoknya luar biasa kajian. Itu Al-Biruni. Nah, ini dari nomor 1 sampai nomor 19 itu menyimpulkan minus 18 derajat. Kemudian sebagian ulama juga ada yang menyimpulkan minus 19. Kalau tadi minus 18 derajat, ini 19 derajat. Kalau yang minus 18 derajat berarti ada sekitar berapa tadi? 19 ulama atau tokoh muslim ahli falak atau ahli astronomi ya. Yang 19 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. 19 apa? Derajatnya diantaranya Ahmad Khotib Minangkabau. Gurunya siapa? Gurunya Mbah Ahmad Dahlan dan juga Mbah Hasyim Asy'ari. Dan hanya satu saja yang menyimpulkan dalam kajiannya itu kriteria awal waktu subuh itu minus 20 derajat, yaitu Muhammad Thohir Jalaluddin dalam karyanya Nukhbah At-Takrirat fil hisabil awqat. Nah, di sini beliau menyimpulkan minus 20 derajat, yaitu Muhammad Thohir Jalaluddin. Ini yang dipakai di Indonesia. Jadi mengacu kitab ini Pak. Saya belum cek ya, nanti kitabnya bisa kita download ya. Tapi tokohnya siapa? Muhammad Thohir Jalaluddin. Orang bilang nggak? Hebat sekali. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk tadi biar kita bisa mengaplikasikan hasil munas tarjih tadi ya, untuk supaya bisa akurat ya harus kita cocokkan akurasi jam kita bisa dengan RRI, TVRI atau BMKG gitu. Jadi kalau HP secara otomatis ya, ada yang otomatis atau enggak. Tapi kalau Android kelihatannya otomatis. Akurat atau enggak itu? Akurat. Selama ini ada yang menemukan kejanggalan di HP ini. Atau yang melakukan. Kenapa?
Tapi apa sih? Kan TVRI, NRI itu kan apa ada pukul apa di sana? Di sana kan ada teng itu loh Pak. Iya. Ya. Itu kan Anda apa gimana bahasanya? Dipukul apa gitu? Oh, enggak, saya juga nggak punya Pak. Kan dulu kan kita sering dengar kayak gitu ya. Waktu dulu itu masih belum dunia medsos itu. Belum ada generasi Gen Z ya. Milenial sudah medsos, sekarang Gen Z ya. Yang tua-tua sudah ketinggalan. Dan sehingga kesimpulannya ini yang penting untuk kita sosialisasikan ya. Ada 6 poin pokok sosialisasi. Jadi kajiannya tadi berdasarkan Al-Quran dan hadis atau sunnah ya. Praktek Rasulullah sholat subuh waktu bolas. Kemudian sesuai dengan sains teknologi atau kajian astronomi tadi, dengan melakukan penelitian di lembaga penelitian di Universitas Muhammadiyah tadi, dan juga penelitian secara independen oleh Yayasan Al-Falah itu apa? Yayasan Falakiyah Al-Falah, Yayasan Falakiyah Surabaya. Terus juga tadi di samping penelitian lapangan, tapi juga penelitian pustaka atau library research ya, dengan mengkaji kitab-kitab ulama dan tokohnya dari 3 abad Hijriah sampai berapa? 3 Hijriah sampai 14 Hijriah, atau dari abad 9 Masehi sampai 20 Masehi. Mayoritas bilang berapa tadi? Minus 18 derajat. Ada berapa tadi? Ada 19 ulama yang terlist. Kemudian yang minus 19 derajat itu ada 6. Yang minus 20 derajat itu hanya satu. Itu yang dipakai di Indonesia. Nah, kemudian sekarang negara-negara yang lain seperti Turki, Inggris, Prancis. Inggris kok pakai Inggris kan banyak sekarang Muslimnya. Bahkan ada kekhawatiran di Inggris itu Islam akan menjadi agama yang terbanyak pengikutnya. Jadi perkembangan Islam di Inggris itu luar biasa. Kemudian Prancis, Nigeria, kalau Nigeria jelas mayoritas Muslim. Ada buku haram, apa buku haram, sing kayak Talibannya itu, ramai itu. Buku haram. Dulu banyak teman saya dari Nigeria. Kemudian Malaysia itu juga sudah pakai minus 18 derajat. Dari negara-negara di Asia Tenggara yang selain Malaysia yang masuk Mabims itu berarti Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Berarti ada berapa Pak? Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura ya? 4 ya. Itu selain Malaysia itu minus 20 derajat. Tapi Malaysia itu sudah minus 18 derajat. Tapi yang penting untuk ditekankan Pak, ini juga hasil ijtihad. Yang bilang minus 20 derajat itu ijtihad, yang minus 18 derajat juga ijtihad. Sehingga bukan kafir dengan Muslim macam itu. Tapi kalau orang Muhammadiyah ya
secara etika organisasi ya mentaati hasil apa kajiannya. Apalagi ini sudah ditanfid, tanfidnya sudah diterbitkan oleh PP Muhammadiyah. Meskipun tadi dibahas tahun 2020, ini tanfidnya relatif cukup cepat. 2021 sudah ditanfid. Karena beberapa putusan kita itu belum turun-turun tanfidnya, meskipun sudah dibahas cukup lama. Tapi yang berkaitan dengan kriteria awal waktu subuh ini cukup cepat. Tanggal 20 Maret 2021 itu sudah keluar apa? Tanfid. Di antara isi tanfidnya ya, mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku sebagaimana dalam HWT jilid 3 itu mengalami apa? Perubahan dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Tapi yang belum kita bahas, dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat itu berarti turun berapa derajat? 2 derajat. Nah, kok bisa jadi 8 menit itu bagaimana? Karena 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Sehingga kesimpulannya apa kita? 2 kali 4. Sehingga mundur 8 menit. Karena 1 derajat itu 4 menit. Jadi kalau 2 derajat berarti 8 menit. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh yang baru yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur. Yang kedua, menginstruksikan kepada seluruh jajaran pimpinan. Berarti kan seluruh jajaran pimpinan PP, kemudian PWM, PDM, PCM juga Pak, jangan sampai ketinggalan. PNM itu untuk apa? Melaksanakan putusan. Melaksanakan apa? Putusan. Jadi kalau PLM, PCM maunya apa? Yang ada mushola, ada masjid. Untuk di pedoman, sebagai pedoman dan tuntunan dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemudian menginstruksikan kepada seluruh pimpinan di semua tingkatan, khususnya majelis tarjih dan tajdid serta majelis tabligh dan juga MPI ya, majelis pustaka dan informasi untuk mensosialisasikan ya, majelis tarjih dan tajdid itu sebagai penggodoknya. Secara keilmuan tabligh itu yang menyampaikan dalam dakwahnya. Pustaka dan informasi itu ya bikin apa Pak, flyer dan seterusnya, sehingga kriteria awal waktu subuh ini betul-betul disosialisasikan. Dan kemudian dan seterusnya ya, keputusan ini berlaku pada awal ditetapkan. Intinya ini sudah ditanfid, meskipun mungkin di akal rumput masih belum maksimal. JNS yang grogi ya, melok umumnya itu nyelai diri. Konsekuensinya subuhnya kok ketok serati kelinan. Muhammadiyah ini biasanya kan adanya awal waktu Pak, kan? Awal waktu tapi orang kasih yuk pas. Tapi kalau subuh itu podo kelinanan kabeh kita sepakat kelinan wong Muhammadiyah kan gitu. Dan mungkin itu saja Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, kalau enggak ya kita cukupkan. Angel Pak. Angel lah. Yang ngaji saja masih susah Pak, apalagi yang enggak ngaji malah enggak
Kan rasanya Pak, nayo. Enak gak ngaji? Moga-moga. Dari sekian banyak referensi kitab-kitab yang 9 tadi, mayoritas kan min 8 derajat. Hanya satu yang 20 derajat. Berarti apa? Karena di Indonesia itu mengedepankan ego komunitas sehingga dari pendapat yang hanya satu tetapi yang dibuat acuan atau mewadahi kepelauran waktu yang sudah mapan 20 derajat dirubah untuk menjadi min 18 derajat. Betul, terima kasih. Ya. Dan bagaimana sejarahnya itu penting untuk ditelusuri ya. Maksudnya Kemenak yang dulu kan Depak kemudian berubah menjadi Kemenak, kok memakai acuan sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Thohir Jalaluddin. Itu historitasnya bagaimana? Itu penting untuk diteliti ya. Dulu kenapa kok kitab ini yang dijadikan apa? Acuan. Itu kan pasti punya historitasnya. Cuma ya saya sekarang belum bisa menjawab ya, karena harus melakukan riset dulu. Ya kayak misalnya Fathul Mu'in itu kok bisa terkenal? Karena memang punya historitasnya. Karena tidak semua mazhab yang bermadzhab Syafi'i itu pasti pakai Fathul Mu'in, tidak selalu. Tapi di Indonesia pasti kalau kita bicara fikih itu ya Fathul Mu'in. Itu nggak bisa ditolak Pak. Dengan ngaku ahli fikih kok gak kenal Fathul Mu'in, ya berarti mau ngaku dok. Apa maneh mau coba Fathul Mu'in cek bingung ya. Nah, Fathul Mu'in kenapa kok bisa populer? Itu kan padahal karya ulama dari Malabar yaitu India. Kitab ini karena disarah, salah satu yang menyebabkan populer. Disarah yang pertama itu Fathul Mu'in itu sarah, tapi ada matanya, yaitu namanya Qurratul Ain bi Muhimmadid. Disarah oleh Mbah Nawawi Al-Bantani dengan karyanya yang namanya Nihayatul Zin. Mbah Yai Nawawi Al-Bantani berarti kan ulama Jawa atau ulama Nusantara. Yang kedua, Fathul Mu'in disarah oleh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Jalur sanad ulama yang ada di Nusantara atau di Indonesia, termasuk bagi Ahmad Dahlan, itu pasti lewat Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Kalau nggak lewat itu, lewat gurunya, yaitu Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Itu gurunya. Jadi Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan itu yang disebut Mufti Syafi'iyah di Haramain. Itu kan punya guru Sayyid Abu Bakar, punya murid Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Nah, ulama Indonesia itu kalau nggak lewat muridnya ya lewat gurunya, sehingga sarahnya Fathul Mu'in namanya I'anatul Thalibin itu yang dipakai di seluruh Indonesia, sehingga nggak ada pesantren tradisional yang tidak mengajarkan I'anatul Thalibin atau minimal Fathul Mu'in. Tapi kalau belajar Fathul Mu'in pasti kan nyari sarahnya apa, sehingga ya kitab-kitab ini yang dipakai di Indonesia. Plus Pak, Fathul Mu'in itu juga disarah oleh Sayyid Ahmad Ibn Alwi As-Sakhof. As-Sakhof itu Asgaf itu. Ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan ada Pak kitab yang menjelaskan gurunya siapa berbahasa Arab. Tapi kalau kita mengecek gurunya Mbah Ahmad Dahlan itu siapa saja, itu cari bukunya itu susah. Ada tulisan Indonesia kadang juga nggak valid gitu. Tapi kalau kita mengkaji Mbah Hasyim Asy'ari itu referensinya lebih mudah ya, karena Muhammadiyah mungkin
sanatnya kan mulai hilang. Guyonane Gus Mbah Hasim sama Mbah Dahlan itu gurunya sama-sama belajar ke Mbah Soleh Darat, Mbah Khalil Bangkalan. Ketika di Mekah sama-sama belajar ke Said Abu Bakar Shalom Ad-Dimyati. Masalahnya man ba'dahu, orang setelah Mbah Yai Dahlan itu wis ra padha gelem ngaji. Apa maneh Muhammadiyah sekarang bagus gak gelem ngaji. Wis kitab padat yo ora kenal, tarjih yo ora kenal, yo pe kenal sapa. Tapi itu yang bikin nyaman, tidak pusing, bahagia dan juga merasa lebih pintar. Sekarang pilih ngeluh merosot pintu atau luwe apik. Oh. Merasa pandai tapi dalam halusinasi, Pak. Ketoke pinter tapi sebenarnya Pak dalam kebodohan. Guyonan-guyonan, Pak. Kita semakin semangat. Maksudnya ini jenengan nggak paham itu ya memang wajar karena cek ngaji. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.